Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo yang tidak dimulai dengan ngopi dulu. Biasanya kami selalu mulai dengan ngopi dulu. Dia udah malam soalnya udah ngopi udah 2,5 kali ya. Jadi mau ngopi sekali lagi, wah nanti bisa sampai subuh nggak bang? Nggak tidur. Baru tidurnya setelah subuh, wah nggak bagus ya. Anyway, mau bahas soal kebocoran data. Ini lagi rame, bocor data. Nah, sebetulnya kebocoran data itu sudah sering ya, dan udah dari zaman dahulu. Jadi kalau kita lihat clippingnya mah udah banyak. Nah, bagaimana tanggapan Pak Budi tentang ini gitu ya? Ya ini mah terus menurut saya akan terus berlangsung, akan ada aja gitu ya. Selama belum ada hukuman ya, hukuman sanksi atau apa yang membuat jerah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kelalaian sebuah instansi atau sebuah perusahaan dalam mengamankan datanya itu kalau tidak ada hukuman ya, lalai tidak dihukum, maka cuek aja. Iya, biasanya orang cuma malu aja ya. Wah, malu, ya sudah gitu ya. Tapi kalau ada sanksinya, nah itu baru akan ada perhatian. Misalnya sanksinya, kalau di industri finansial kan ada sanksinya. Izinnya dicabut, misalnya internet banking nggak beres gitu. Oh, sama BI dicabut, internet bankingnya dicabut ya. Izinnya nggak boleh memberikan layanan itu. Baru perusahaan bilang, oh ntar dulu ya. Atau ada apa ya, ada penurunan pangkat misalnya kalau itu di instansi pemerintahan, turun pangkat misalnya, yang udah 4A turun jadi 3A. Wah, itu sadis banget sih memang ya. Ya nggak segitu-gitu ya, tapi ada sanksinya. Gaji dipotong, dimutasikan atau apa gitu. Jadi baru orang akan berpikiran tar dulu. On the other hand, kalau itu dijadikan tempat gitu, maka orang-orang nggak mau ngambil jabatan itu, sehingga nantinya dapatnya orang-orang yang jelek-jelek ya, sisa buangan atau apa, orang yang nggak dapat kerjaan lain yang dia terpaksa yang menjalanin itu, maka buruk juga ya. Jadi gimana nih? Ya baiknya memang harus ada aturan atau sanksi yang ini ya, reasonable. Nah, mari kita definisikan disebut reasonable itu apa. Misalnya tadi ya, denda 10% dari revenue masuk ke siapa? Masuk ke pemerintah, masuknya ke pemerintah kemana? Itu nanti jadi kalau nggak jelas juga jadi sumber hilang juga ya. Nah, ini yang kita belum jelas ya, sanksinya apa. Saya termasuk yang tidak setuju dengan sanksi seperti pidana gitu ya, karena menurut saya nanti penjara penuh. Kebocoran data di instansi ini, kepala dinasnya, kadisnya masuk penjara, kan enggak ini ya, nanti penjara isinya semua kepala dinas ya, gak beres juga ya. Dan nanti digital transformasi tidak terjadi karena orang takut ya kebocoran data. Menurut saya yang sudah dilakukan di industri finansial itu cukup bagus ya. Jadi kita bisa belajar apa yang sudah dilakukan oleh BI misalnya. Tapi itu memang sangat spesifik ya, karena BI memberikan izin ya kepada bank untuk melakukan segala macam. Jadi bank kalau punya layanan baru tuh minta izin. Demikian juga yang sudah dilakukan, yang mulai dilakukan juga oleh OJK dengan fintech juga ya. Nah ini kan kita mau lihat gitu. Nah itu jadi industrinya itu harus memiliki ini yang kuat. Memang kalau ada kebocoran data pelanggan dari operator telekomunikasi itu emang sanksinya apa? Emang kalau misalnya e-commerce datanya bocor, sanksinya apa? Gak ada juga ya. Memang si perusahaan itu dia tahu bahwa data pelanggannya itu apa yang kita sebutnya aset ya, yang dipertahankan mati-matian, karena juga sama kalau itu data asetnya, data pelanggannya itu masuk ke pihak kompetitor ya, sama kompetitor diambil, ditawarin mau pindah ke tempat ini nggak? Kamu di sana juga hanya sebagai pelanggan biasa aja, nggak penting-penting amat ya, jadi bisa itu. Jadi itu juga crown jewel juga dianggap sebagai data yang penting juga ya. Tapi kan tadi kalau tidak ada sanksinya, maka akan orang lalai ya. Setuju tidak? Nah yang saya memang belum tahu sanksinya apa. Bagi sebuah instansi di pemerintahan sanksinya apa gitu ya. Kalau sebuah entity komersial sanksinya apa gitu ya. Yang membuat jerah atau membuat orang menjadi bertanggung jawab
terhadap security. Nggak asal main bayar aja, oke, malu bayar aja atau dibiarin aja atau cuek aja gitu. Kan kita sebagai nasabah, customer atau sebagai rakyat yang harus menyerahkan data kita juga, kita ingin kepastian memang data kita memang Anda jaganya benar enggak gitu. Kalau kita parkir motor mobil kan juga sama ya. Meskipun di situ ada kami tidak bertanggung jawab segala macam, tapi kalau ini kan itu bisa digantung gitu ya. Ya. Gitu ya. Silakan. Pendapat saya sekitar dulu, nanti yang teknisnya kita bahas di tempat terpisah lah ya. Saya jadi pengen ngopi lagi. Udah malam, nggak apa-apa ya. Sambil ini ya, baru dapat buku Future Crimes ini. Thank you Pak Dan. Nanti saya baca dulu ya. Masih diplastikan, harganya juga disobek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.